Oke bro, ini gua konten ngobrol yang beberapa kali. Eh, Gak ada skrip, gak ada yang bakal jadi tema untuk diobrolin karena gua nggak tahu bakal ada penontonnya atau enggak, kayak biasa. Untuk sekarang gue lagi pengen ngobrol sama ini, gue menyebut adalah abang-abangan ngeband di daerah gua di Kalderes karena waktu itu untuk akhirnya gue impression sama dia itu pas akhirnya gue di satu tempat di Jakarta tapi sekarang udah nutup, namanya Pom Pom Land, cuman nggak tahu bakal buka lagi atau enggak. Dia gue nggak tahu itu sebutannya tuh, waktu itu lah bang Encop reguleran ya bang, Ya, reguleran main gitar. Terus gue ngerasa kayak anjir, ternyata ada yang main gitar kayak gini nih di daerah gue. Terus akhirnya kayaknya gue mau kenalan nih orang siapa. Terus ada momen dimana gue baca puisi dia nonton, dan gue sempet satu kali ngeperhatiin kayaknya dia nontonin gue baca puisi itu sampai akhirnya bagus. Terus gue kayak anjir, gue dikiriin sama orang untuk akhirnya di daerah gue sendiri, karena menurut gue waktu itu ada momen dimana baca puisi itu masih aja di hal yang aneh, apalagi di coffee shop. Oke, kenalan dulu. Ini namanya Bang Sadam dari Game Over. biasa dipanggil Elmot. Kenapa Elmot? Setahu gue waktu itu pernah Inggar akhirnya kenalin lu itu Sadam mana, gue Sadam Lemot Game Over gini. Terus kenapa jadinya Elmot bang? Dulu emang dapat nama itu dari SMP gue anjing. Lu SMP di mana sih? 225. Oh, Jadi- pantesan bareng Bang Encop ya? Iya, dia teman gue sekolah. Gue gue dibenci sama guru olahraga gue karena gue jarang olahraga. Sekalinya gue olahraga tuh gue ini aja di gimana ya, dibanyakin nonton dah. Nah terus ya gue dikasih nama samaran itu sama guru gue, si lemot ya. Terus akhirnya ya gue ngeband ya, masa nama panggung gue Lemot. Lucu kan, gue plesetin aja jadi Elmot. Lu inget gak sih tuh nama guru lu yang ngasih nama panggilan itu? Pamus. Halo Pamus, sehat Halo, Pak? Iya kali aja ya Pamus akhirnya Iya. nonton aja. Kayaknya masih gaul dia sampai sekarang. Nah, ya gue pengen tahu bang, karena kita tadi bahas sedikit band lu yang namanya Game Over. Kalau gue boleh tahu tuh, untuk akhirnya lu ngeband pertama kali tuh di Game Over atau sebelumnya lu pernah punya band? Udah, Game Over itu mungkin band gue yang keberapa kali ya, udah banyak gue. Dia itu akhirnya gue ngeband. Sebelumnya gue ngikut orang. Gue ada dulu band yang gue bentuk namanya Alta Prots dulu, itu sama si Piccolo tuh. Piccolo siapa bang? Vokalisnya Blooming. Oh. Jadi dulu dia bekas vokal gue dulu main metal-metalan sama dia. Di zaman sekolah atau udah lulus? Gue udah lulus, dia masih sekolah. Si Piccolo itu masih sekolah, Bawain metal-metalan. metal-metalan. Terus akhirnya band itu berjalan sampai Sampai gue merit. Akhirnya gue bubarin. yang bubarin. Gue bubarin serentak, soalnya gue ada sesuatu lah sama manajer gue dan istri gue. Ya lu masih boleh tetap ngeband tapi nggak sama yang ini. Ya udah, gue lebih milih bini gue lah ya. Udah akhirnya gue bubarin. Udah akhirnya mereka kemana tuh terserah. Akhirnya ya ketemu lagi sama si monyet Piccolo. Tadi lu akhirnya apa tadi nama bandnya bang? Alta Prots. Dengan akhirnya nama bandnya aja itu udah kak Jakbar banget ya, kayak Alas tua itu singkatan emang anjing ya. Sesimpel itu dan sebodoh itu bikin nama band. Itu kok bentuknya berapa orang bang? 4. Dulunya 3 main popang-popangan, cuma kan si Piccolo itu kalau gak manggung-manggung dia cuma bawain alat kayak gitu. Gue kasihan, gue bilang lu belajar nyanyi nggak bisa nyanyi apa yang clean gue suruh scream. Ya udah akhirnya kita band metal. Bisa, dia baru bisa nyanyi clean dan suaranya akhirnya mempunyai karakter yang bagus itu. Gue baru tahu pas dia di Blooming. Terus kata gue akhirnya si monyet nih bisa nyanyi. Iya. Nggak lama gue udah gitarisnya dia cabut, gue join sama Blooming. Alta Prots itu tapi sempat bikin lagu, Sempat dua lagu, dapat 2 lagu. rilis.
Enggak dapat EP rilis dulu di ini Reverb. Reverbination. Dulu Anjir, kan Reverb. lawas. Sampai sekarang pun gue masih sering naruh lagu-lagu bikinan gue di Reverb. Oh. Masih sering. Dapat berapa lagu? 4 atau 5 itu popang-popangan, akhirnya belok setelah si Piccolo masuk jadi main metal. Jadi main metal, main metal itu seperjalanan dari 2012 sampai 2017 itu tetap jalan tuh, gua dapat 2 lagu doang. Setelah Alta Approach, apa emang Alta? Alta Approach sih. Alta Approach. Setelah Alta Approach berarti lu ada band selanjutnya lagi? Ada. Udah, gua nggak inget dah tuh band-band setelah itu, soalnya gua ya ngeband ngikut sama orang aja. Kadang gua nggak dipakai, udah gua gitu. Ada hal-hal kayak gitu ada. Tapi berarti akhirnya Alta Approach tuh untuk jadi core memory lu ngeband pertama? Atau enggak juga? Di Jakarta Barat manggung pertama kali ya itu sama mereka, ya pokoknya gue ngerasain manggung ibaratkan di dunia musik tuh manggung pertama itu sama mereka, sama Alta Approach. Terus akhirnya lu bikin Game Over dulu atau akhirnya Blooming Flower dulu bang waktu itu? Kalau ya sebenarnya banyak yang sebelum itu ya, cuma kayak ibaratkan gue ngeband iseng-iseng aja. Cuma kalau Blooming sama Game Over mah ya gue ya pasti Game Over, cuma Blooming itu udah ada dulu dari zaman gue masih sama Alta Approach. Kayaknya si Blooming udah jalan tuh si Soleh. Tapi personilnya beda? Beda sama regulasi band gitu, pergantian personil. Berarti untuk akhirnya berprogres tapi lebih dulu Game Over atau malah Blooming? Atau bareng? Harusnya Blooming dulu. Gue Blooming tuh dari 2000 berapa tahu deh Soleh, 2017 atau 2014 gue nggak ngerti deh. Pokoknya ya gue kan mulai Game Over 2020 awal pandemi. Oke, berarti kita bahas Blooming Flower dulu. Gue pengen tahu secara Blooming Flower ini untuk akhirnya ngeband berarti kan sekitar 2017. Iya, nah itu gue belum masuk Blooming Flower. Iya, jadi mereka udah ada. Oh. Gua di Blooming termasuk anak bontot lah. Berarti lu ada di Blooming itu Game Over udah jalan? Udah. Oh. Gua ada selisih dan gue bete sama Game Over. Kebetulan Blooming butuh gitaris, ya udah gua dan sikat kebetulan aja. Vokalisnya emang temen lu ngeband juga, dulu. Ya, gitu gua bantu dia. Gua disuruh jadi personil inti kan, anjing. Dijebak gua. Tapi kalau misalkan bang, untuk akhirnya Blooming Flower itu kan berarti domisili adanya di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Untuk akhirnya Blooming Flower ini bikin karya lagu, musik yang akhirnya sekarang ada panggungan di daerah sendiri ataupun di luar. Secara angkatan di sini tuh untuk akhirnya genre seperti Blooming Flower itu ada lagi atau enggak bang? Menurut lu dulu deh, karena gue nggak punya referensinya untuk di daerah sini. Gue kurang ngedalemin sih. Menurut gue ada mungkin ya, ada, cuma gue nggak tahu. Misalkan ada pun dikit ya, makanya Blooming itu kental. Kalau orang suka sama Blooming kan emang karena menurut gue lirik-liriknya apa sih? Orang sekarang kan lebih suka lirik-lirik yang sukar dimengerti gitu, paham nggak? Yang harus digali dulu baru ketahuan maknanya kemana kan? Nggak terlalu banyak metafor di situ. Iya, itu. Tapi secara genre musik atau mungkin secara selera musiknya di Jakbar sendiri kayaknya Blooming Flower, kalau secara gua nganalisis ya, nyari tahu untuk akhirnya band-band kayaknya belum ada ya. Yang gue bilang tadi mungkin ya, kalau gue bilang nggak ada nanti salah. Ternyata ada kan, kitanya yang kurang tahu kan. Mungkin ada, cuma ya yang lu tahu Blooming mungkin udah gitu aja. Kalau boleh tahu Blooming akhirnya udah rilis berapa lagu bang atau udah berapa album? Gue belum terlalu riset soal kalau Blooming gue. Kayaknya dia udah EP, dia main EP terus. Dia ini buat sekarang udah EP kedua, dan nama single-singlenya gue masuk di EP kedua. Pertengahan EP kedua gue masuk Blooming, gue di EP kedua, progress EP kedua, pertengahan EP kedua gue masuk, baru masuk.
Berarti di IPU itu sekitar 6 lagu atau 6 lagu. 6 lagu. Setelahnya ada single-single juga. Ada. Nah, gue pengen tahu bang, untuk secara akhirnya Blooming Flower ketika rilis barengan lu, maksudnya lu ada di dalam rilisan itu, secara rilis itu, karena gue nggak tahu ya, banyak beberapa band yang gue lihat termasuk band-band temen gue sendiri, mereka tuh rilis hanya sekedar ya udah yang penting lagu gue rilis ada di platform digital untuk dengerin musik. Atau secara Blooming Flower tuh kayak sekarang kan yang gue tahu tuh ada TuneCore kan, ada TuneCore, ada Insight, ada beberapa lagi. Lu tuh secara di Blooming Flower waktu akhirnya barengan rilis EP sama personil yang sampai sekarang kalau nggak salah, itu lu ada nggak sih kayak kita rilis, kita harus tahu secara dashboard lagu kita, secara royalti lagu kita, atau sebenarnya lu rilis yaudahlah gue mau rilis aja, gue nggak pedulin tentang dashboard, royalti, hak cipta lagu gue atau kayak gimana? Lu ada apa maksudnya? Ada fokus ke situ nggak? Gue nggak ada andil bagian di bagian itu udah si Soleh yang ngurus. Oh. Kalau Blooming tuh gue menempatkan diri gue tuh sebagai player aja udah. Bagi pembagian itu kayak gimana itu udah si Soleh yang ngatur. Karena kan kalau Blooming si Soleh kan foundernya, jadi gue ikutin aja dia mentoknya semana. Berarti lu di game over untuk akhirnya ngurus itu? Ngurus semua, gue game over. Gue yang ngikutin, ya gue ngeliatin semua progresnya ya game over. Untuk akhirnya kayak dashboard dan royalti itu lu tetap mementingkan itu semua atau yang penting ini lagu gua ada di platform atau kayak gimana bang? Untuk di game over? Tetap dipikirin lah, tetap dipikirin. Berarti menurut lu penting bang untuk hal itu? Penting. Karena ada beberapa band yang menurut gua, jadi gini, gua tuh punya asumsi sendiri, dari momen teman-teman gua ngeband dan akhirnya gua nonton teman-teman gua ya. Mereka itu gue pernah ngomong kayak gini, kalian ngeband udah lama, tapi kenapa akhirnya kalian tuh masih tetap kepengen ngecover lagu orang padahal personilnya masih tetap itu aja dan bertahan. Terus ketika gue tanya, kalian tuh peduli tentang dashboard ini enggak sih, peduli tentang royalti kalian, peduli tentang stream kalian berapa, bla 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 bla, mereka pasti selalu jawab, Gus, kita nggak terlalu mentingin itu, Gus, anak-anak juga nggak ada yang peduli karena kayaknya untuk royalti tuh ya paling cuma berapa perak, bla 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 bla. Tapi kalau yang di yang gua lihat dan gue perhatiin kan kalau nggak salah, untuk akhirnya agregator tuh ada sistem akhirnya lu berlangganan. Tapi gue nggak tahu juga sih untuk akhirnya mereka sistem rilisnya kayak gimana. Nah, Game Over ini rilis itu sistemnya pakai agregator kah, pakai publisher atau kayak gimana bang? Agregator. Gue yang ngurus semua itu sendiri. Ya jadi gue tahu juga nih apa pendapatan gue sejauh ini dapat segimana. Karena kan itu nggak gue makan sendiri, gue itu kan ada hak teman-teman gue juga. Ya emang belum bisa dimakan lah ibaratkan duitnya, cuma seenggaknya kan mereka juga perlu tahu gitu. Ya karena ada hak di situ paling enggak. Ya gue tetap ngasih tahu nih duit kita di platform segini terus ya gue udah bilang ini duit kalau belum bisa jadi satu lagu gue nggak ambil. Jadi niatnya tuh sekiranya itu duit udah bisa diambil ya gue ambil, cuma kalau udah bisa jadi itu duit dari situ dapat karya, jadi ibaratkan jadi nih gue sejauh ini ada hasilnya untuk akhirnya di band ini dibikin karya lagi, jadi kenang-kenangannya itu di karya lagi gitu. The real band indie. karena gini bang, gue pengen coba untuk akhirnya narik lu dalam asumsi ini, dan gue pengen tahu secara pendapat lu dengan asumsi yang gue bikin sendiri sebenarnya. Jadi gue tuh ada momen kenal, ini gue analogikin dari temen gue yang punya brand clothing. Jadi misalkan gini, bukan misalkan sih, ini beneran terjadi sih, tapi gue pengen tahu secara pendapat lu kayak gimana. Misal dari 2010 ada orang yang punya brand clothing, dia bikin brand clothing sendiri, dia nyewa toko sendiri atau punya toko sendiri atau kayak gimana lah, tapi dia bikin brand clothing sendiri dan akhirnya dia jualan baju sendiri. Dan satu lagi ada yang dia jualan baju tapi kaosnya kaos thrifting. Ada dua nih. Dua-duanya ketika di 2010 tuh berjalan bareng dan sama-sama laku, pendapatannya sama lah.
Tapi gue punya asumsi tuh kayak ketika akhirnya berjalan 10 tahun, berjalan 5 tahun dulu deh, berjalan 5 tahun atau berjalan 10 tahun atau mungkin malah jadi 15 tahun. Menurut gue di dua hal ini punya value yang berbeda karena akhirnya si brand sendiri ini tuh tetap bertahan dengan berprogres bertahun-tahun. Yang satu lagi tetap dengan berjalan tapi thrifting. Nah, menurut lu kalau kita analogi ke band itu menurut lu gimana? Apa ada pengaruh di situ nggak? Kayak misalkan gue nggak bisa nyalahin untuk akhirnya orang-orang tiap hari main reguler dan bertahan bertahun-tahun karena mungkin dia punya kepentingan tujuan di situ sendiri gitu. Kalau menurut lu di situ ada hal yang menurut lu jadi pengaruh atau enggak sih untuk akhirnya lu punya karya sendiri atau lu tetap bertahan tapi tetap make karya orang ya. Kalau gue sih gimana ya, nggak ada ini sih, masalah ini sih nggak ada yang bisa kita salahin ya, balik lagi ke orangnya. Kalau gue sih dari zaman dulu tuh ngeband paling males banget, paling anti banget kalau bawain lagu orang. Jadi kalau gua harus bawain lagu kayak gini ya gua nggak harus bawain lagu lu, apa gua bikin lagu yang kayak lagu lu, gua cari formulanya gitu. Oh, akhirnya malah lu lebih ke gue pengen tahu nih lagu yang gue suka formula bikinnya kayak gimana yang akhirnya gue mau bikin sendiri. Betul. Dengan akhirnya lagu-lagu Game Over pun lu ada formula di situ bang? Atau lu akhirnya bikin formula baru ketika lu bikin lagunya? Kadang beberapa sih ada nih, misalkan gue lagi lu suka lagu ini, jadi beberapa part ini gue ngambil formulanya, tapi ya udah sebatas yang gue suka itu doang, sisanya gue karang sendiri. Tetap gue karang sendiri gitu, nggak. Jadi ada beberapa part lagu yang lagi gue suka, gue cari formulanya. Nah, gue dapet formulanya itu nanti gue selipin di bagian apa kayak gitu, di bagian lagu gue yang gue bikin gitu. Karena ada hal unik ketika akhirnya gue pernah ngobrolin sama temen gue ketika akhirnya gue bikin lagu sendiri bang. Di situ ada temen gue yang dia tuh hidupnya dari dia SD, SMP, SMA sampai akhirnya kuliah dia selalu hidupnya cuman ada di lingkup dunia musik. Dia pamannya musisi, ayahnya musisi, ibunya musisi, semua dalam hidup dia lah lingkungannya adalah musisi. Dan dia bilang ke gue kayak, Gus, gue tuh masih ada sisi bangga untuk akhirnya orang bisa bikin lagu sendiri. Karena gue tuh belajar musik dari kecil dan sampai sekarang gue lulus kuliah di UPH, gue lulus kuliah dengan bidang musik, gue tuh sampai sekarang gak pernah akhirnya bisa bikin lagu sendiri. Karena gue ngerasa ketika gue mau bikin sendiri tuh gak pernah cukup. Standar gue udah ketinggian nih, gue ngedengerin lagu standarnya udah segini. Terus gue pengen bikin lagu tuh akhirnya kayak kok ini kurang. Makanya akhirnya gue appress untuk akhirnya bikin lagu sendiri. Dan ternyata bikin lagu sendiri itu tuh malah jadi hal yang apa ya, gue sebutannya ya, gue nggak tahu sebutannya, tapi kayaknya akhirnya punya sisi manusianya tuh punya sisi kayak gue bukan menjiplak. Oke lah, gue masih mengambil bagian dari referensi, tapi akhirnya gue bisa ngembangin untuk akhirnya jadi originalitas sendiri. Termasuk gue tuh ngedengerin Game Over, gue nggak bisa bilang ini lagu bener-bener secara musik yang gue dengerin di band lu bang. Untuk akhirnya gue ngerasa kayak anjing nih hal baru nih. Kita nggak bisa bilang itu pasti kan. Tapi akhirnya gue ngerasa kayak akhirnya kebanggaan sendiri menurut gue untuk akhirnya gue kenal sama orang yang bisa bikin lagu sendiri dan ada di platform. Ya karena emang gak gampang juga ya bikin lagu. Gue bilang gak gampang ya emang gak gampang. Dibilang gak susah juga gak susah banget ya. Tapi emang ada, emang kayak ibaratkan gimana ya, kayak kalau lu bisa bikin lagu itu lu dikasih suatu kelebihan untuk bikin lagu gitu. Karena emang ada beberapa orang yang main musik jago segala macam itu nggak bisa bikin lagu buntu gitu. Banyak orang yang kayak gitu, ada orang yang gitu. Makanya kita bangga aja bisa bikin lagu sendiri gitu. Masalah itu enak atau enggak kan ya balik lagi tadi yang gue bilang enak enggak mah itu selera orang, beda-beda gitu. Ini lu bikin lagu, kalau misalkan kita
bikin lagu kalau targetnya kita untuk didengar orang dan kita pengen dapat tanggapan lagu itu enak, lu suruh dengerin itu seluruh Indonesia, serius nggak mungkin dari seluruh Indonesia lagu lu tuh dibilang nggak enak. Pasti ada 1-2 orang di Indonesia tuh yang bilang lagu lu enak, nggak mungkin, pasti. Makanya itu dia pentingnya lu promosi lagu. Untuk akhirnya lagu lo nih pas untuk di kuping siapa? Ya, karena ya enak, jangan kan kita ya yang sekelas legend aja kayak The Beatles segala macam, mereka juga ada orang yang nggak suka lagu mereka, ada ada yang menurut kita enak banget nih, ini lagu enak banget nih, nggak mungkin nggak ada orang yang nggak suka, ada, pasti ada orang. Dan sebaliknya itu pasti. Makanya ya lakuin aja, bikin aja, masalah itu mah belakangan, yang penting mah kan maksudnya kadang target orang atau tujuan orang bikin lagu juga kan beda-beda. Kalau gua kan emang maksudnya ngegambarin apa yang gua rasa aja gitu. Kalau gua bikin lagu nih lagi gua lagi ngerasa kayak gini nih, gua bikin, akhirnya jadi lagu kayak gitu. Kebanyakan yang gua bikin kayak gitu. Tapi lu ada sisi rasa gini gak bang? Dengan akhirnya lu ngebuat suatu karya dan karya itu dinikmatin sama orang, bisa dinikmatin sama orang, lu ada sisi kayak gue harus bertanggung jawab sama pendengar gue. Lu punya ada pertanggungjawaban di situ nggak bang? Maksudnya bertanggung jawab ini dalam segi apa nih? Perform kah apa? Sisi lagu yang didengar, entah itu lirik atau musik atau apa. Salah satu contoh, untuk akhirnya sekarang itu banyak banget akhirnya musik-musik yang perlawanan. Dan akhirnya membawa pendengar-pendengar ya untuk kayaknya gue harus melawan juga deh. Iya, musik itu mempengaruhi orang yang dengar loh. Dan akhirnya lu ada sisi kayak anjing gue harus bertanggung jawab nih sama pendengar gue. Lu punya sisi itu nggak? Gue lebih kalau kayak gitu gue nggak terlalu peduli mereka mau kayak gimana sih dengerin atau kayak gimana, soalnya beberapa sejauh ini lagu-lagu gue tuh yang gue bikin ya nggak ada unsur-unsur yang membawa ngegiring opini orang untuk gimana ya, jadi gue nggak harus ngerasa gue harus bertanggung jawab. Kenapa orang gue bikin lagu ngegambarin apa yang gue rasa gitu. Atau akhirnya ketika lu ngemulai membuat itu ada sisi batasan-batasan yang akhirnya lu nggak mau terlalu menggiring opini orang atau gimana? Atau lu sebenarnya bebas aja? Bukannya gue nggak mau ke arah sana sih. Buat sekarang ya, buat sejauh ini gue kalau mau bikin lagu-lagu yang kayak gitu gue belum terlalu mau bikin gitu. Jadi gue mau bikin lagu yang apa gue rasain aja gitu. Jadi gue nggak mau bikin lagu yang ngegiring opini orang tentang politik, agama atau kayak gitu. Karena akhirnya gue ada satu pemikiran di gue, ada banyak band-band atau musisi yang salah satu contoh kan ada Fish, ada Efek Rumah Kaca yang menggambarkan perlawanan, dan akhirnya ada banyak banget, bukan beberapa lagi, banyak banget akhirnya mahasiswa yang berpikir kayak wah, lirik Fish, lirik RK itu sangat menggambarkan di kejadian sekarang yang kita harus melakukan sesuatu nih. Kayak di Fish tuh ada membangun dan menghancurkan, Efek Rumah Kaca tuh ada lagu-lagu yang tentang maksudnya tuh tentang politik di zaman sekarang, bla bla bla, yang akhirnya ada hal-hal kayak gini bang. Misalkan contoh di lagu Fish tentang membangun dan menghancurkan, akhirnya ada anak muda yang kepacu untuk dirinya untuk wah ini harus gue suarakan nih ketika akhirnya gue ikut demo atau kayak gimana bla bla bla. Dan akhirnya ketika dia melakukan itu, ada anak-anak muda yang akhirnya kepentung polisi, kena gas air mata. Ada yang akhirnya ketangkep atau akhirnya malah mati. Di lirik Fish kan ada bait yang di membangun menghancurkan tuh ada yang kuta memintamu untuk taruh nyawa di jalan, yang kayak gitu-gitu kan, yang akhirnya gue nggak tahu sih akhirnya Baskara si penciptanya tuh atau semua personil Fish tuh yang akhirnya anjing kita bertanggung jawab banget nih untuk akhirnya pendengar kita yang ngedengerin lirik kita dan menyuarakan lirik kita yang akhirnya mereka terkena dampak yang sebenarnya kita nggak bisa kontrol. Lu ada concern di situ gak? Buat sejauh ini sih nggak ada, karena ya gue belum sebesar mereka gitu, dan
dari lagu-lagu gue tuh belum membuat orang kayak gimana. Iya, Tapi lu akan bikin lagu kayak gitu, Bang? kalau akan sih gue nggak tahu ya, karena gue ya random aja gitu bikin lagu. Kan belum gue udah bilang tadi, gue tuh tipe orang yang kalau bikin lagu ya yang lagi gue rasain aja gitu. Gue nggak mau bikin lagu yang orang-orang harus kayak gini dengan lirik yang kayak gini, jadi gue memicu orang untuk kayak gini untuk apa, untuk melakukan sesuatu hal itu baik, entah itu baik entah itu benar, itu kayak gitu. Gue belum kesana gitu, belum terlalu mikirin pak. Ya beberapa lagu gue emang apa, ada beberapa lagu gue yang emang ayo semangat gitu, hidup masih panjang. Tapi ada juga lagu gue yang kayaknya bikin udah nih kayaknya ngegambarin gue lagi bete. Jadi ya itu balik lagi orang apa mau dengerin. Mungkin orang-orang yang lu bilang tadi yang akhirnya mereka kebawa sama musik itu, mungkin emang kebetulan mereka lagi ada di sana dan musik itu ada, musik yang seperti itu ada, jadi tambah memacu mereka, paham gak? Jadi faktor pendukung. Iya, itu mungkin itu ya. Ya selebihnya gue nggak tahu. Ini mah menurut gue aja, menurut gue aja. Iya, karena akhirnya untuk banyak lagu-lagu cinta pun yang akhirnya banyak laki-laki atau perempuan-perempuan yang ke distract, yang untuk akhirnya anjing hubungan gue sama pacar gue kayak gini atau enggak ya, jadi kayak gini atau enggak ya. Nah gue pengen tahu secara gambaran musisi pencipta karya lagu atau musik yang akhirnya kira-kira mereka tuh punya pertanggungjawaban hal itu nggak ya, kayak si apa Freddie Mercury di Queen bikin lirik Bohemian Rhapsody yang akhirnya mama I'm just killed, dia kan mungkin orang cuma sekedar ngedengerin dan anjing liriknya kayak gitu, kayaknya gue harus melakukannya deh. Dan Freddie Mercury kayaknya gay juga nih, dan gue kayaknya ada hal ke situ gini. Itu sih gimana ya, kalau gue bilang apa, balik lagi ke pembuat lagunya. Maksud gue ini mereka bikin lagu nih untuk apa gitu. Kalau emang mereka bikin lagu untuk yang arah ke sana ya mungkin mereka harus bertanggung jawab. Cuma ini balik lagi ya, kalau gue secara pribadi, kalau gue bikin lagu ya kenapa gue harus bertanggung jawab dengan apa yang gue bikin. Ini kan balik lagi ke pendengarnya gitu. Jadi balik lagi ke individunya ya. Kenapa gue bikin lagu, misalkan nih besok gue bikin lagu ayo bunuh polisi, nah itu gue berhak bertanggung jawab karena gue emang benar-benar menggiring orang mungkin untuk ke arah sana gitu ya. Karena kan gue nggak mungkin bunuh polisi tuh gitu. Jadi karena ada beberapa mungkin ada beberapa lagu musisi yang bikin lagu untuk memicu orang ke arah sana karena mereka tidak bisa ke sana gitu. Jadi untuk mencari perwakilan mereka gitu. Mungkin ya, gua nggak tahu juga. Itu loh, itu menurut gue uniknya dalam secara skala musik ya. Musik tuh sebesar itu efeknya dalam hidup manusia. Besar banget. Makanya akhirnya gue tuh ngeperhatiin secara banyak referensi lagu yang gue dengerin. Gue tuh berpikir kayak untuk di era sekarang makin banyak lirik-lirik yang diciptakan oleh musisi tuh yang sangat tersurat. Udah bukan lagi tersirat, jadi kalimatnya udah gampang banget untuk diterima sama orang. Dan akhirnya banyak juga orang yang akhirnya gampang terpengaruh untuk dibawakan baitnya gitu. Yang padahal si musisinya belum tentu maksudnya ke situ. Nah itu dia. Nah kenapa harus musisinya yang bertanggung jawab? Nah itu dia. Kayak jadi kalau ditanya menurut gua tuh si pencipta lagu nggak harus bertanggung jawab untuk hal itu. Kecuali ya balik lagi kan ke apa awal niat bikin lagu itu ke arah mana. Kecuali emang niat tuh udah kayak yang tadi gua bilang, ayo gini polisi gitu. Nah itu gua harus bertanggung jawab di sana. Gitu. Ya kalau gua kan gua belum mau bikin lagu yang gua bilang itu menggiring opini orang untuk kesana. Jadi gua tembak-tembak aja nih, gue bikin lagu ya mungkin orang ada yang ngerasain hal yang sama gue, udah sesimpel itu aja. Jadi kalau orang itu ngelakuin hal-hal kayak gimana setelah dengar lagu gue, kenapa gue harus bertanggung jawab? Enggak juga. Karena uniknya
untuk akhirnya si pencipta atau pekarya atau mungkin musisi dan band, ketika akhirnya dia merilis sesuatu aja, itu ada pengaruh sesuatu yang bisa jadi gue mempengaruhi sesuatu atau bla bla bla, karena asumsi itu bisa terjadi. Pasti itu Ada pasti, kemungkinan. pasti. Yang padahal si musisi atau band ketika mau menciptakan sesuatu ada banyak konflik di dalam bandnya. Nah, banyak. yang Pasti. yang akhirnya kayak anjir, kita udah selesai dengan konflik internal kita, dan ketika akhirnya karya kita keluar, kita memulai dengan konflik yang baru dengan pertanggungjawaban karya yang kita lahirkan. Nah, ya itu yang gue bilang tadi sih, ya lu nggak harus bertanggung jawab dengan apa yang nggak sepenuhnya lu harus bertanggung jawab ya, tapi balik lagi tuh gue kalau masalah itu gue nggak bisa terlalu mematenkan banget ya, entah itu lu harus bertanggung jawab ya. Kalau secara logikanya apa yang lu bikin ya itu pasti ada bentuk pertanggungjawabannya gue. Pasti. Apapun hal apapun itu pasti ada pertanggungjawaban. Cuma kan kalau menurut gue, kenapa gue harus bertanggung jawab orang gue bikin lagu kayak gini gitu. Misalkan gue bikin lagu bunuh diri atau kayak gimana, atau besok ada yang bunuh diri, kan maksud gue ya gue arahnya nggak ke sana gitu. Jadi balik lagi, kecuali gue emang ngegiring orang untuk bunuh diri baru gitu sih. Jadi balik lagi. Tapi bang, untuk akhirnya Game Over itu personilnya ada berapa bang? Gue selalu matenin 4 dari dulu. Untuk akhirnya isian gitar berarti ada 2 gitar. 2 gitar. 2 gitar, 1 bass dan drum. Drum. Untuk akhirnya lu tetap ada di posisi gitar sambil vokal. Dan gue pengen tahu bang, karena akhirnya gue kan baru bikin band juga. Gue pengen tahu tuh kayak gimana akhirnya prosesi. Ini kan kita dari tadi ngomongin soal musik dan karya. Gue pengen ngomongin lagi sekarang soal akhirnya, pengen nanya ke lu soal akhirnya ketika akhirnya Game Over ini terjadi, apa hal yang memicu lu untuk gue pengen bikin band kayak gini nih, dan akhirnya anak-anaknya ada dan Game Over akhirnya terjadi. Waktu itu pemicunya apa bang? Jadi pas maksudnya awal kebentuknya gitu. Awal kebentuknya sih basian. Lagi basian. Jadi tuh emang malam itu lagi kita nggak ngapa-ngapain dan harus melakukan apa tuh nggak ada tujuan gitu ya. Akhirnya kita melakukan sesuatu hal yang ilegal dan paginya basian, dan gua sama basis gua dulu, nah yang jadi drummer gua sekarang si Bagus. Nah itu gua udah lama tuh nggak ngeband tuh Gus, gua udah lama nggak ngeband. Nah pagi-paginya tuh kan basian ya, terus dia, bang lu kan ngeband lagi yuk. Tiba-tiba gua, anjing kok ngajakin gua ngeband, anjing lu kan ngebandnya dulu, ngeband lagi yuk sama gua. Aduh, tapi kan emang sejak gue kan nggak ngeband tuh sekitar 2 tahun atau 3 tahun tuh rasanya keram juga ya, karena emang hobi gue ngeband. Tapi selama 3 tahun 2 tahun itu gue bukan berarti gue nggak ngapa-ngapain tuh, gue tetap bikin lagu gue. Kayak gue bikin lagu Ruang Imaji. Tuh gue bikin sama Sincop sama si Benny. Berarti Ruang Imaji itu sebelum ada Game Over? Sebelum lagu itu udah ada. Sebelum ada Game Over gue tetap bikin lagu. Nah pokoknya gue tetap bikin lagu tuh. Kayak akhirnya si Bendot mau punya anak, dia bilang, Dam gue kayaknya mau bikin lagu deh buat anak gue. Bikin sekarang, malam itu bikin gue bantuin dia cari nadanya, liriknya. Kata gue bilang, liriknya lu tulis, jadi nanti gue paling bantu koreksi aja. Udah akhirnya jadi kayak gitu aja tuh. Terus gue bikin kayak lagu tentang hutan dan sungai, lagu sirkus binatang. Itu gue lagi coba buat peduli sama hewan-hewan aja gitu. Waktu yang tadi lu bilang posisi basian itu, waktu itu lu lagi sama siapa aja bang? Ya, atau akhirnya jadi personil pertama di Game Over itu siapa aja bang? Ya gue sama si Bagol itu. Oh iya. Untuk akhirnya berarti awal-awal Game Over tuh masih Bagol itu? Iya, dia ngajakin gue nih, dia cabut kan anjing ya. Akhirnya gue harus
Akhirnya gue masuk ke hobi gue lagi nih, dan gue harus mempertahankan itu gitu. Jadi gue harus mempertahankan itu. Si monyet ini, bang lu ngeband lagi bang, gini. Giliran gue, oh kayaknya ya udah deh, kayaknya emang kan gue sebelum itu yang gue bilang 2 tahun 3 tahun itu kan gue nggak ngeband tuh, tapi gue tetap main gitar, tetap bikin lagu. Jadi kayak gue pikir gue nggak bisa dah kalau nggak ngeband. Ya udah deh, akhirnya gue bikin gue bilang lu cari orang-orangnya ya. Dia cari orang-orangnya, dan itu orang-orangnya bener-bener tolol semua tuh. Siapa bang waktu itu formasinya siapa aja bang? Dulu ya Bagol ya, pasti Bagol. Itu gue ngajarin mereka semua tuh. Si Bagol di bass vokal. Terus Raldo gitar. Lagi nggak ada drummer, gue suruh cari drummer. Nah Akel masuk. Yang gue bilang tadi tolol juga. Jadi tuh formasi awal tuh bener-bener ibaratkan gue kayak udah gimana ke warawiri ke musik. Gue ketemu sama orang yang bahkan basic musiknya nggak ada. Akhirnya gue ngajarin mereka dulu untuk bisa gitu. Dan setelah gue lihat bisa, ya mereka cabut kan, anjing ya. Akhirnya gue yang harus mempertahankan ini band gitu. Anjing emang. Tapi kalau gue boleh tahu bang, di akhir reformasi pertama itu sempat rilis atau enggak bang? Itu pas pertama kali itu emang gue langsung targetin gue harus bikin mini album. Oh. Nah, jadi ya dari formasi pertama itu udah ada beberapa lagu yang gue bikin. Ya sampai ke EP itu selesai, mereka udah gonta-ganti. Udah gonta-ganti personil, tapi tetap rilis. Makanya kalau live-nya itu kalau gue manggung live-nya itu ya feel-nya beda-beda, karena ada yang beberapa yang emang bukan isian mereka gitu, dan gue nggak ngebatasin karena feel orang kan beda-beda. Jadi ya mereka mau mainnya kayak gimana nggak apa-apa, cuma menurut gue itu bagus lanjutin, kalau menurut gue nggak bagus gue arahin gitu. Jadi gue nggak ngebatasin mereka, lu harus main kayak gini nggak, lu lakuin aja apa yang menurut lu itu gue koreksi gitu. Tapi itu jadi hal yang menurut gue menariknya adalah ketika kalau kita ngambil gambarnya adalah otomatis kan lu sama si Bagol ini tuh lu sebenarnya kayak ditarik ke dunia lu, sebenarnya ke dunia lu, dunia musik ya. Iya. Lu ditarik, terus akhirnya dia yang Cabut kan anjing ya. dia yang minggir dalam hal yang dia udah tarik, terus akhirnya malah lu yang jadi apa ya, gue bilang kalau misalkan akhirnya jadi lu punya waktu, gue nggak tahu ya sampai sekarang akhirnya lu kayak gitu atau enggak, untuk akhirnya lu jadi punya power sendiri di kemarin tuh, bisa jadi dibilang kayak gitu atau enggak bang? Akhirnya kayak anjing kok gue jadi berat untuk akhirnya ini sebenarnya bukan inisiasinya bukan gua, tapi kenapa jadinya gua yang ngepangkul semua ini untuk akhirnya ngajarin beberapa temen lu yang waktu itu. Iya, karena emang ibaratnya kayak hobi gue balik lagi sih. Jadi gue harus mempertahankan hobi gue, Gus. Jadi ya mau nggak mau gue harus gimana caranya gue survive di sini gitu. Untungnya ini hal yang lu suka, makanya Ya, akhirnya makanya gue tetap jalanin. Kalau dia saat Basian itu ngajak gue mancing, itu mungkin hal pertama kali gue lakuin juga kan, mancingnya. Kalau dia cabut ya udahan ngapain? ya udah. Karena dia ngajaknya kayak emang basic hobi gue di situ ya. Kayaknya ya udah harus tetap jalan. Bener. Karena gonta-ganti band juga dulu, ini bubar ini nggak jadi apa-apa dan arahnya kemana ya udah gitu aja gitu. Ngeband cuma seperjalanan bandnya. Cuma kalau buat sekarang ya gua harus ada bendera yang gua bawa sih gitu, dia game over ini gitu. Jadi ya gua harus ya coba gimana caranya nih game over itu survive gitu, walaupun orangnya gonta-ganti gitu. Nah ya mau nggak mau kan gua harus punya power, karena kan setiap band harus punya apa, ada tiang lah iya, paling enggak. nah gue jadi tiang itu. Tapi akhirnya yang gua sorry ini mah ya, akhirnya gua menganalisis kayak wah anjir, ternyata memang untuk mempertahankan grup, gua nggak tahu lah ya, nggak cuman band doang, mungkin kayak secara grup Yeah. untuk akhirnya jadi mungkin terlihat aneh ketika akhirnya anjir nih band ini tetap berjalan dengan ikonik satu orang,
di dalamnya ada orang yang people come and go gonta-ganti, orang keluar datang lagi bla bla bla, tapi ini tetap berjalan, karyanya tetap rilis. Itu ada hal yang unik karena gue beberapa kali nonton Game Over untuk akhirnya gue ngeliat oh ini personil yang ini udah ganti lagi, personil yang ini udah ganti lagi, tapi karyanya tetap jalan gitu. Foto bandnya tetap ada. Dan gonta-ganti personil kan. Gonta-ganti personil. Nah, karena gini loh bang, gue pernah ngobrolin ini sama temen gue yang musisi juga. Ternyata di era sekarang itu tantangan secara bikin grup band dengan punya orang-orang yang punya semangat ngebandnya. Ya gue nggak tahu ya untuk akhirnya di era sekarang tuh pendengar musik punya semangat ngeband atau bikin lagu atau enggak, gue nggak tahu. Tapi gue ngeliat kayaknya memang walaupun gue dalam kategori Gen Z gitu, gue ngerasa kayak kok beda dengan historical band-band yang gue tahu di tahun 90-an atau di tahun 2000-an. Yang gue lihat di tahun 90-an dan di tahun 2000-an, band grup-grup ini tercipta rata-rata karena nongkrong. Karena nongkrong yang akhirnya ngebentuk sebuah grup. Kayak yang gue lihat tuh ada The Brandals yang akhirnya Ekana sama adenya. Akhirnya mereka bikin band. Terus ada banyak beberapa band-band yang karena nongkrong dan gak tahu mau ngapain dan akhirnya kita band bikin lagu sendiri, dipamerin lagunya, akhirnya lagunya ditengok sama label atau major label yang bisa ngerilisin lagunya. Akhirnya lagunya rilis, mereka jualan sendiri, band-band indie yang waktu itu gue liat lah. Tapi kayaknya akhirnya bergeser kalau nggak salah kayaknya untuk akhirnya setelah COVID lah, gue nggak bisa bilang dari 2010-an, tapi akhirnya setelah COVID ini udah sulit melihat band-band yang muncul grupnya terbentuk karena nongkrong. Menurut lu gimana bang? Enggak juga sih. Enggak juga. Mungkin sebenarnya banyak band. Ya mungkin banyak juga orang yang bukan banyak yang tahu band gue juga sedikit gitu. Ya banyak juga band-band kecil lainnya nih. Banyak itu mereka menjamur dan mereka tuh ya banyak juga yang kebentuk dari tongkrongan. Ya mungkin 80% mereka kebentuk dari tongkrongan. Gak mungkin mereka diam-diam di rumah atau punya band, gak mungkin Gus. Oh mungkin gue salah cara ngomongnya. Mungkin gini bang. Nih salah satu contoh. Kayak ada beberapa band yang gue lihat kebentuknya tuh awal pasti satu orang ini. Terus akhirnya dia muncul di tempat apa, ketemu sama orang, akhirnya ayo kita bikin yuk. Yang kayaknya tuh bukan karena, gimana ya gue ngomongnya ya, kayak ada beberapa band tuh yang nongkrongnya bertahun-tahun dia nongkrong temen lama, terus akhirnya bikin band. Nah yang gue lihat sekarang, rata-rata akhirnya referensi yang gue lihat sekarang band-band tuh personilnya jauh-jauh gitu. Bukan akhirnya teman satu circle di teman kampusnya kah atau teman SMA-nya kah? Kalau gue lihat kalau emang anak-anak kampus pun jarang satu kampus atau akhirnya dia bikin band kampus, ya udah ketika akhirnya lulus kampus udah kelar di kampus itu. Tapi menurut lu gimana bang? Atau mungkin emang secara referensi guanya yang rata-rata gue lihat gitu sih. Ya mungkin ya. Kalau dari tongkrongan itu mungkin mereka memiliki satu kesukaan yang sama akhirnya bikin. Nah kalau yang jauh-jauh kayak gitu mungkin gue nganalisanya yang mereka nemu tektokannya di sana gitu. Karena mereka bikin kayak di tongkrongan nih misalkan lu anaknya metalcore banget nih, di tongkrongan lu anaknya dangdut semua. Kadang kan susah juga, nggak mungkin lah gue ngeband sama mereka. Bukan yang nggak mungkin ya, sesuatu hal yang angka mungkinnya tuh kecil gitu. Jadi ya mungkin mereka nyari teman-teman yang lain gitu. Karena jujur gue gitu lagi, gue ada hidup dalam lingkungan bener-bener full reggae. Gue suka banget reggae, tapi akhirnya untuk gue mau ngebikin grup band, kayaknya gue nggak bisa untuk akhirnya bikin grup band reggae. Gak bisa gue, akhirnya makanya gue nyari keluar untuk akhirnya gue pengen rock and rollan. Akhirnya ketemu lah sama orang luar, walaupun akhirnya dari rumah gue jauh-jauh banget. Ya ada yang kayak gitu, ya lu kan termasuk gitu. Ya kadang ada juga emang
ini apa satu band ini personilnya jauh-jauh karena emang mereka sebelumnya bandnya itu udah kebentuk yang kayak cabut akhirnya nanti mereka dapat personil rumahnya di sini ya sama gue di band Blooming juga si Bastian kan jauh di Depok kayak gitu. Mungkin jadi bandnya itu emang udah kebentuk Iya. ada juga yang kayak gitu Ya sih sekarang tuh jadi pasti mereka nyari penggantinya itu mungkin emang gak ada di situ lagi jadi ada yang di tempat lain kan mau nggak mau mereka harus survive mereka harus nyari gitu yang bisa ngisi kekosongan itu gitu. gua akhirnya banyak ngelihat lebih jelasnya yang ngomongan gua tadi kayak gitu tuh. Rata-rata bandnya kebentuk dulu dari Iya. 1 atau 2 orang. Ya mungkin awalnya emang kebentuk jadi tongkrongan juga cuma nggak survive akhirnya mereka harus cari penggantinya dapatnya jauh udah. Tapi Bang, ya mungkin ini bakal jadi pertanyaan-pertanyaan terakhir. Band 90-an yang lu akhirnya kalau misalkan gua nanya band pertama yang lu denger kayak terlalu template. Paling enggak tuh band tahun 90 lokal Indonesia yang akhirnya lu ngerasa aduh, gua pengen banget nih padahal punya lagu kayak gini nih. Ketika lu denger lagunya, aduh anjing gua pengen banget lagi punya lagu kayak gini. Itu band apa, Bang? Atau musisi apa? Indonesia ya Indonesia. Band ya pokoknya yang ada di lingkup 90-an lah. Dari referensi lu. gue kalau bentuk band tuh nggak punya referensi sih jadi gue ngeband ya ngeband aja gitu jadi gue harus kayak gini cuma kalau referensi di Indonesia kayaknya gue nggak ada deh Gus. Oh, berarti lu lebih ke luar malah dengerinnya. Iya. Di tahun 90-an berarti band luar apa, Bang? Kalau gue kalau anggaplah ini referensi mungkin Foo Fighter kali ya. Foo Fighter termasuk 90-an ya. Termasuk 90-an. Karena kan akhirnya itu Dave Grohl ketika akhirnya depresi karena Kurt Cobain mati kan. Iya itu juga gua nggak termasuk dibilang itu referensi juga karena gua dulu emang udah ngeband cuma akhirnya suka dan gua kayaknya nih bikin band kayak gini seru deh gitu. Itu pas setelah gua dulu ngeband sama No ID itu cover tribute Foo Fighter. Gokil. Tribute Foo Fighter. Akhirnya gua suka nih gitu. Lagu apa, Bang, di Foo Fighter yang waktu itu lu denger dan lu suka akhirnya lagu di Foo Fighter? Banyaknya kayak Everlong ya karena kan dulu gua tribut lagu-lagunya dia gua bawain lagu-lagunya Everlong My Hero banyak deh gua nggak mungkin sebutin satu-satu orang banyak juga lagunya dia yang gua mainin gitu dulu sama band gua yang No ID itu. Kalau di tahun 2000-an, Bang, band luar, band lokal bebas deh untuk akhirnya lu denger dan lu akhirnya suka sama lagunya. Oh, berarti lu bikin band itu bukan karena referensi dari band ya? Lu Enggak. Bikin band ya udah lu Ya udah emang gua ngeband ya. Oh. Enggak. Gue jarang tuh untuk akhirnya nemuin orang bikin band tanpa akhirnya referensi band yang dia suka dulu. Gue jarang untuk akhirnya nemuin orang ngemulai band kayak gitu. Gue juga maksudnya yang nggak ada sosok frontman yang gue harus kayak dia banget sih nggak ada. Cuma sekedar suka aja gitu. Dan itu nggak jadi referensian gue banget. Nggak, gue ngeband ya udah gue aja gitu. Iya di lain sisi lu suka Foo Fighter otomatis di Foo Fighter frontman-nya kan Dave Grohl. Dengan lu di Game Over jadi frontman, lu nggak mau jadi Dave Grohl juga. Enggak ya, gua aja. Kayak itu sulit men jadi mereka tuh Harus gondrong, harus depresi dulu. Kalau depresi sih udah. Depresi pasti udah. Depresi pasti. Kalau di tahun 2000-an, Bang. Untuk akhirnya band luar yang lu dengerin dan lu suka sama karyanya itu band apa tahun 2000-an? Gua nggak tahu ya. Kayaknya gua belum tua-tua banget tapi gua kayaknya untuk nge-explore musik baru tuh udah mentok deh. Jadi gua baliknya ke kayak lagu-lagu yang dulu gua dengerin lagi gitu. Oh. Jadi udah nggak ya denger lagu-lagu yang baru yang beberapa yang baru atau kayak gimana suka cuma gue udah nggak kulik gitu ini enak udah lewat gitu aja malah gue balik lagi lagu-lagu yang dulu gue dengerin tuh gue ya balik lagi
ke musik-musik awal yang emang gue suka gitu, kayak lagu-lagu zaman dulu ya, lagu-lagu lagu-lagu Air Supply kayak gitu aja, balik kayak ke Bryan Adams kayak gitu gue suka. Dan gue kan nggak jadi mereka, cuma gue yang gue dengerin tuh apa musik-musik yang dulu gue denger gitu. Jadi buat yang baru-baru nih gue nggak terlalu ngulik terus. Berarti lu secara dengerin musik yang lu suka ada di tahun 80-an ya? Untuk kayak tadi apa Bryan Adams dan Ya 80 90 lah. Tapi di lain sisi di tahun 80 dan 90 mungkin untuk secara musik seperti Game Over ya ada. Untuk di tahun 90 ada Green Day, Ya, ada Blink. betul. Green Day malah muncul itu di tahun 80-an akhir. Kalau nggak salah di tahun 88 atau 89 lah. Untuk akhirnya di 90 dia terbang dengan album-albumnya. Justru malah tapi lu dengerinnya bukan musik-musik yang kayak gitu, tapi akhirnya lu punya band Nah, yang berbeda malah. ya kan gue bilang apa, gue sih sebenarnya ngeband juga nggak mau nentuin ini gue harus kayak gimana gitu. Kan gue bilang nih band gue yang Game Over ini genrenya ya sejalannya waktu aja. Yang gue bilang kalau nih misalkan gue cut off nih orang-orangnya, besok gue ganti ketemunya orang-orang metal semua, besok gue main metal gitu. Kalau gue cut off, besokannya gue ketemu orang-orang main pop, ya mungkin pop, udah gitu aja. Makanya gue nggak buat Game Over itu gue nggak nentuin ini genrenya harus kayak gimana gitu. Jadi gue ngikutin orang-orang juga, ngikutin personil juga. Iya karena akhirnya gua tuh ngelihatnya kayaknya sekarang untuk akhirnya band-band yang muncul, gua nggak tahu ya, ini asumsi gua aja sih, tidak relevan akhirnya ketika dia terlalu mematok genre. Iya. Udah gak relevan di era sekarang karena akhirnya mau lo genre apapun ternyata penikmat tuh nggak matok genre, tapi dia matok untuk akhirnya gue suka sama lagu Suka ini. aja. Ya udah yang lagu sisanya gue nggak suka terserah gitu. Gue mungkin kalau mau nonton ya gue cuma mau dengerin lagu yang ini. Ah. Dan gak jadi masalah gitu. Dan gak jadi harus juga kan. Dan gak jadi harus Iya. juga. Makanya ya kalau gue bilang gue nggak terikat genre sih, maksud gue buat diri gue sendiri gitu. Karena ya kalau gue secara pribadi tuh ya emang apa, kalau musik yang bener-bener ngena banget di gue ya musik-musik metalcore kayak ballad kayak gitu Trivium kayak gitu gue suka. Yang cuma kalau buat gue bawain ke sana orang-orang yang saat ini arahnya lagi nggak di sana gitu. Bisa aja kalau gue besok mau gue bikin metalcore apa Game Over jadi metalcore kan nggak salah juga. Nggak salah juga. Nggak salah juga. Yang Apaan paling- bukannya popang? Kok tiba-tiba jadi metalcore lah? Emang siapa lu ngatur gitu kan? Gue yang punya bandnya gitu. Jadi gue juga nggak matokin ini band genrenya apa gitu. Jadi balik lagi, kalau gue besok bikin lagu metalcore ya metalcore, atau besok emo-emoan kayak gimana gitu ya udah jalan aja. Nggak terlalu diidealis banget lah. Udah lakuin apa yang gue suka, orang mau terima atau enggak itu urusan mereka. Selama menurut gue yang gue lakuin itu nggak ngerugiin lu ya gue lakuin. Tapi lu tuh tipikal orang yang suka nonton live band di festival nggak sih bang? Nah, Di ini festival acara-acara musik gede gitu. Gue nih tipe orang yang kayak gimana ya? Gue sebenarnya paling males tempat-tempat rame, Gus. Gue tuh nggak bakal ada di acara kalau gue nggak main, Gus. Tapi iya juga sih, gue nggak pernah ngeliat lu ada dia Iya. acara yang nggak ada line up Iya. band lu nya. Bahkan ya gue suka Green Day, gue suka Blink. Kalau mereka tour ke Indonesia, gue juga nggak harus nonton banget, enggak. Gue tuh nggak terlalu terobsesi untuk ini band gue suka banget nih, gue harus nonton. Gue enggak. Gue males ke tempat-tempat ramai kayak gitu, tempat-tempat konser, tempat-tempat yang rame-rame kayak gitu. Gue tipe orang yang kayaknya nongkrong seenaknya sama teman-teman yang gue kenal, bukan sama teman-teman yang gue kenal dong ya, sama orang-orang yang bahkan baru gue kenal tapi mereka asik. Asal
misalkan apa nggak perlu terlalu rame juga itu menjadi tempat gua gitu. Malah gua tempat-tempat rame itu kayaknya gua kadang ngerasa sih kayak gua tiba-tiba gua nonton konser itu kayaknya gua udah nggak mungkin deh. Dan lu juga nggak bakal ketemu sama gua kalau gua nggak Ada di line up itu. nggak ada di line up itu. Serius, gua nggak bakal ada di tempat itu kalau gua nggak main. Tapi berarti kalau misalkan nih lu ada di satu line up gigs, entah itu underground atau mungkin jadi acara musik yang besar, lu suka nontonin band sebelum lu atau band setelah lu nggak? Pastilah, pasti mau nggak mau gua nonton. Walaupun itu di line up pertama. Ya sedatangnya gua. Sedatangnya lu. Sedatangnya lu. Kalau gua datang dari pertama ya pasti gua tonton dari awal. Enggak. Jadi ya apalagi kalau menurut gua pas mereka main tuh kayaknya anjing nih, apaan nih? Gitu pasti gua tonton, penasaran tuh gua cari nih suara ini datangnya dari mana, mereka bikin suara ini kayak gimana gitu. Kadang gua ada apa rasa pengen tahu gitu apa alat-alat yang mereka pakai kayak gimana kayak gitu. Dan ya balik lagi yang tadi gua bilang, kalau lu ketemu gua di gigs ya gua pasti main, dan lu nggak bakal ketemu gua di acara apapun kalau gua nggak main. Udah itu aja, nggak mungkin gua nonton konser. Gua tipe orang yang kayak gitu. Bukan berarti gua nggak menghargai musisi-musisi lain ya, cuma ya emang gua orangnya begini. Gua nggak mau dipaksa harus kayak gitu ya. Mungkin apa kalau teman-teman gua launching gua disuruh datang apa, mungkin masih mungkin bisa ketemu sama gua nggak main tapi gua ada di situ, mungkin karena gua menghargai teman gua itu Dan ada undangan ya, mungkin. betul. Karena kan gua nggak mungkin kan kalau ada dia apa ada teman gua, men gua main gini ya, itu balik lagi gua kalau mood gua bagus sih gua datang, tapi sejauh ini mood gua nggak pernah bagus. Serius, kalau mereka nyuruh gua main sini oke doang, nantinya gua bakal cari alasan untuk nggak datang. Karena gua ngapain gua datang ke tempat yang menurut gua emang bukan tempat gua datang ke situ. Gua nggak mau memaksakan diri gua, dan lu nggak boleh maksa gua harus kayak gitu. Iya, gua hidup gua anjing. Satu pertanyaan terakhir dari gua. Tadi kan lu bilang lu tuh suka untuk akhirnya nonton live band-band ketika lu ada di satu line up gitu. Lu tapi pasti merhatiin nama bandnya dong. Nama bandnya. Band-band yang waktu itu lu tonton secara live di gig satu line up lu ini nggak terkecuali dia udah rilis atau belum, band yang menurut lu ketika lu tonton ini bagus nih, ini musiknya gue suka nih, ada nggak bang? Ada. 3 nama band. Satu Red Six itu musiknya gue banget tuh. Gue pernah satu event sama dia di acara daerah Jakarta Barat tuh, keren tuh, menurut gua keren, dan mereka aksi performnya tuh benar-benar sound yang mereka keluarin bagus. Satu Red Six. Kedua siapa ya, Thrive. Ini lebih ke musik yang agak kenceng ya, Musik berisik. Gue malah sukanya yang kayak gitu dan mereka mainnya bagus gitu. Thrive tuh dia main death ya atau metalcore juga lah pokoknya kayak gitu. Kalau Red Six kan emo kayak gitu. Kalau emo kan kayaknya gue emang hampir 80% diri gue emo ya. Thrive. Terus satu lagi siapa ya? Menurut gue bagus. Banyak cuma gue nggak terlalu nggak nih bandnya siapa gitu, baru 2 band itu aja Baru Red Six dan Thrive. Red Six tuh band mana bang? Nah itu dia, gue tahu ini cuma gue nggak terlalu ngulik, pokoknya dia bagus mainnya. Untuk akhirnya lu ketemu 2 band itu di masih daerah lingkup Jakarta Barat? Atau di Jakarta? Thrive itu gue ketemunya daerah Tangerang. Daerah Tangerang. Tapi Red Six itu di Jakarta. Jakarta. Sekian dari obrolan gua malam ini. Thank you Bang Sadam. Thank you. Buat malam ini. Sukses selalu. Jangan maksa gue harus kayak gimana ya. Thank you.